Sebenarnya perempuan bisa nggak sih jadi pemimpin? Memang dia kadang-kadang berada dalam kondisi yang lemah, misalnya ketika menstruasi, ketika hamil, menyusui dan sebagainya. Kira-kira nanti Umi dan Emak milih siapa ya? Milih siapa ya? Milih yang hijau, yang merah, atau yang kuning? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini seluruh rakyat Indonesia sedang bersiap untuk memilih kepala daerahnya masing-masing. Dan yang spesial lagi di Jawa Timur khususnya, pemilihan kepala daerah spesial 3 kandidat dari gubernur yang akan memimpin Jawa Timur adalah 3 Sri Kandi. 3 Sri Kandi. Seperti kita ya, 3 Sri Kandi. Kita sengaja tuh mitra muslim, kali ini kita pakai baju yang warna-warni, tapi disclaimer ya, tidak mewakili preferensi pilihan kita. Betul. Pokoknya yang penting terus saksikan ya podcast Umi dan Emak Ngobrol Yuk Nak. Oke, ini sudah masuk ke episode yang kesekian ya, dan kali ini kita mau bahas tentang 3 Sri Kandi. Mutia, ini pilihan keberapa? Maksudnya berapa kali Mutia memilih dalam mungkin pilpres, kemudian pilkada seperti ini, betul. Gitu. Coblosannya berapa kali nyoblos? Berapa kali nyoblos? Pokoknya pertama Mutia ikut pemilu itu 2019. Itu sudah pilpres sama pilkada juga. Nah, itu berarti sudah 2 ya. Terus kemarin pilpres yang tahun ini, sama nanti insya Allah pilkada yang sekarang yang mau keempat berarti ya, insya Allah keempat. Nah, kalau yang 2019 sama yang sekarang bedanya apa nih Mutia? Bedanya adalah waktu 2019 Mutia masih sekolah, masih ya usia-usia remaja yang belum terlalu newbie banget lah pokoknya, aware sama tentang politik atau gimana sih cara milih pemimpin itu yang benar gitu loh. Karena dulu kan Mutia milihnya berdasarkan apa yang dipilih orang tua gitu. Karena aku kan belum tahu ya gimana cara lihat track recordnya lah atau gimana sikapnya mereka segala macam gitu. Nah, artinya berarti yang 2024 kemarin sudah searching sendiri, sudah cari tahu sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih, Emak sama Umi nanya ke Mutia, pilihan yang kemarin sesuai nggak? Bukan maksudnya untuk milih siapa, tapi sesuai atau nggak sesuai sama pilihan Mutia? Kalau jujur sih kurang sesuai. Iya, jadi pas ya. Maksudnya nggak sesuai dengan pilihan Mutia waktu itu. Kata hati, Mak. Yang pengen Mak tahu, ketika anak muda punya pilihan, kemudian pilihannya itu nggak sesuai, apa sih sebenarnya yang kalian rasakan gitu? Kalau yang dirasakan Mutia sih apa ya, bukan yang marah banget atau gimana, cuman ya ada kecewanya, tapi ya udahlah, memang itu sudah ditentukan, maksudnya itu suara rakyat juga yang lain gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Yang penting kita tetap sebagai rakyat, kalau memang ada yang tidak sesuai ya harus kita kritisi gitu ya. Tapi kalau memang bagus ya harus kita apresiasi. Selalu kita kawal. Di Jawa Timur ini 3 Sri Kandi loh. Baru kali ini nih wakilnya malah bapak-bapak. Iya, wakilnya bapak-bapak semua gitu. Nah, untuk pilkada kali ini terutama yang di Jawa Timur, kamu Tia, apa yang pengen Mutia tahu gitu, dan yuk kita obrolkan di podcast ini. Nah, karena kan ini apa ya, bukan langka juga sih, tapi fenomena yang jarang terjadi. Sangat jarang. 3 wanita dengan muslim dan juga punya background yang kuat dari pendidikan dan juga pengalaman itunya ya, pengalaman mereka karirnya, karena yang 2 diantaranya kan mantan mensos juga kan, Bu Risma sama Bu Kofifa. Juga Bu Risma pernah jadi wali kota Surabaya, Bu Kofifa pernah jadi gubernur, gitu. Nah, gimana nih pendapat Umi Emak tentang ini pencalonan 3 Sri Kandi ini? Kan semua perempuan ini punya background yang kuat gitu. Betul. Baik dari segi pendidikan maupun dari segi agama ya, karena semuanya 3-3-nya muslimah gitu. Umi deh.
dari Umi ya, kecenderungan kita memilih pemimpin dari seorang wanita itu ada dua khilafiyah, ada dua pandangan sih, Mak. Jadi satu pandangan yang memang tidak memperbolehkan, dan yang satu pandangan lagi memperbolehkan. Sebetulnya untuk pemilihan bagaimana kita memilih seorang pemimpin dari seorang wanita itu bisa kita ambil dari Quran Hujurat ayat ke-13 di mana memang wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, di sini sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa, dan Allah sungguh maha mengetahui dan maha teliti. Masya Allah. Jadi tidak disebutkan yang paling mulia di antara kamu adalah yang laki-laki, bukan betul. ya? Jadi semuanya tapi yang paling ada bertakwa. Kesetaraan Allah. Dan memang di setelah zaman jahiliyah atau setelah kenabian Rasulullah, bahwa Rasulullah itu memuliakan wanita. Dan sebelum pra Rasulullah itu pra Islam itu dikisahkan dalam Al-Qur'an itu surah An-Naml, yaitu tentang kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Di mana Ratu Bilqis itu sudah memimpin kerajaan Saba. Negeri Saba. Dan pada akhirnya Ratu Bilqis pun bertakwa kepada Allah. Seperti itu sih. Jadi awal mula pra kenabian, dan ada juga setelah pasca Rasulullah wafat itu Aisyah juga memimpin perang. Jadi memang di situ ada kesetaraan, makanya para ulama yang sekarang ini memperbolehkan. Dan di Jawa Timur khususnya ini dengan basis yang agamanya juga cukup kuat, di sini memperbolehkan wanita untuk memimpin. Dan memang ada beberapa kelebihan dari laki-laki dari perempuan dibandingkan laki-laki. Nanti kita akan kupas lebih lanjut lah. Ya, memang ada khilafiyah sih ya, Mi ya. Ada yang memang benar-benar melarang gitu perempuan menjadi pemimpin, terutama pemimpin yang tertinggi gitu ya. Tapi ada juga yang membolehkan dengan beberapa dasar yang tentunya sama-sama kuat. Tapi kamu Tia, kalau emak ditanya secara pribadi nih, kalau boleh milih, emak tuh milih yang pemimpin laki-laki gitu. Kenapa? Karena emak tuh kan perempuan gitu ya, tapi ya jangan dianggap mendiskreditkan perempuan ya. Tapi kan perempuan itu secara fitrah dia ada misalnya disebutkan di dalam Al-Qur'an kurang akal gitu. Artinya memang dia kadang-kadang berada dalam kondisi yang lemah, misalnya ketika menstruasi, ketika hamil, menyusui dan sebagainya. Secara mental dia mungkin lebih butuh dikuatkan begitu. Tapi bukan berarti emak tidak mau punya pemimpin yang perempuan, tapi kalau boleh memilih, pilih yang laki-laki. Itu sih gitu ya. Berarti preferensi pribadi Kalau gitu. Umi pilih ya nggak masalah sih laki-laki ataupun perempuan, yang penting dia bertakwa dan hadirkan Allah dalam kepemimpinanmu dengan cara-cara yang 4. Yang kita bahas kemarin jujur, sidik, amanah, fatonah, tablik. Betul. Masih ingat ya, Mak ya, Masya Allah. Tapi kan ini ya bukan fenomena sih sebetulnya, kayak kepemimpinan wanita ini makin lama semakin berkembangnya zaman juga ini ya lebih diminati atau preferensi masyarakat ini juga sudah mulai nggak apa-apa kalau pemimpinnya ini wanita, nggak harus laki-laki gitu. Apalagi ya ini tadi dengan pencalonan 3 Sri Kandi untuk maju sebagai gubernur Jawa Timur kan menunjukkan bahwa perempuan itu juga bisa loh berdikari gitu. Dan nggak hanya urusan rumah saja, tapi juga bisa berpendidikan dan juga berkarir bahkan di jenjang yang nasional di ranah politik bisa. Terutama di ranah politik. Memang dengan pencalonan 3 Sri Kandi tadi, ini pertanyaan
pribadi. Oke. Nanti Sebenarnya- jawabannya juga pribadi. Nah ini mungkin yang Gimana, ditanyakan Kak? juga Gimana, Kak? sama masyarakat gitu Iya. dengan banyaknya pencalonan wanita sebagai pemimpin daerah. Sebenarnya perempuan bisa nggak sih jadi pemimpin? Bisa banget. Sangat bisa. banget. Makanya Umi kan memilih, nggak masalah sih perempuan itu Nggak masalah. memimpin. Emak juga nggak masalah, atau tapi kalau suatu- ada laki dan perempuan masih pilih yang ya laki pasti. gitu. Karena di sini pilihannya 3 tiga serikandi serikandi. aja. Jadi harus 3 wanita. di antara Jadi 3 itu. mau nggak mau mah harus pilih dan jangan golput ya buat Gen Z ya karena Betul. ini yang memang punya apa namanya Hak untuk- untuk memilih tak boleh golput karena nanti kotak suaranya kasihan dia. Nangis Pokoknya nanti. jangan golput buat Gen Z. Dan Umi akan berikan satu solusi di 3 serikandi sekarang ini banyak kok kelebihan dari seorang wanita. Jadi kita memang harus cari Betul, tahu ya iya. tiga-tiganya. Supaya nanti kita kupas. Backgroundnya ya. juga. Artinya Kita kalau bahas. mau Tia nanya apakah wanita bisa memimpin, bisa banget. Bisa banget. Baik dari apa namanya wilayah lokal, nasional maupun Betul. global. Di internasional Betul. juga banyak kita tahu Yes. pemimpin-pemimpin yang perempuan gitu. Jadi bisa aja pastinya. Tapi ya itu tadi kita harus cari tahu dulu bagaimana sosok-sosok ketiga pemimpin Betul. ini. Ya. Jujur kalau yang 2 saya udah tahu ya, tapi kalau yang terakhir memang kurang begitu tahu Iya. beliau ini siapa gitu. Nah berarti Gen Z juga jangan sampai golput karena gitu udah lebih mudah mencari dan mempelajari rekam jejak, Iya. ya, Info-info background, iya, terkini informasi, juga. informasi perkembangan Beliau-beliaunya ya. tentang pribadinya juga betul. tentang lingkungan apa Yap. ya kondisi politik Dan sekarang. amazed banget gitu ya lihat netizen ini kalau apa information digging itu luar biasa gitu ya Iya. sampai tweetnya yang berapa puluh tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu tuh bisa Jejak dicari digital, tahu gitu iya. jejak digitalnya sampai Betul. oh dia pernah bilang kayak gini, dia pernah bilang Iya. kayak gini. Itu memudahkan Betul, kita betul. untuk mencari tahu Cross juga check ya. dan juga Ah. cross check. Oke, nah berdasarkan informasi tadi juga Mutia ini sempat baca ya katanya berdasarkan stereotip tentang perempuan ini katanya perempuan ini lebih mengandalkan perasaan daripada logika. Nah, apakah itu berpengaruh juga ke kepemimpinan seorang perempuan? Gitu? Betul. Gimana, Mak? Itu kayak generalisir aja ya. Jadi kalau menurut Mak sih nggak semuanya kayak gitu. Mungkin iya, tapi banyak juga kok pemimpin-pemimpin perempuan kita yang dia lebih tegas misalnya, nggak baperan misalnya. Kita punya kayak misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani gitu ya. Kemudian Menteri Luar Negeri Retno Marsudi atau mungkin Bu Susi dulu Menteri Perikanan iya, Bu Susi. yang perempuan-perempuan tangguh gitu loh. Betul. Jadi oke lah memang perempuan kadang-kadang berada dalam kondisi yang dia mungkin baper ya ketika mungkin menstruasi atau melahirkan, hamil dan sebagainya. Tapi itu nggak bisa kita generalisir bahwa semua perempuan itu pasti dalam kondisi seperti itu gitu. betul. Buktinya kita juga lihat kok banyak perempuan-perempuan yang bisa mengelola itu semua gitu dan bisa menjalankan tugasnya, fungsinya dengan baik gitu. Oke. Dan memang jangan dipungkiri walaupun saat ini memang 3 serikandi sedang bersaing atau bertempur untuk memimpin Jawa Timur, Bertempur kayak tetapi Mak dan Kak Mutia di samping beliau-beliau itu ada seorang sosok laki-laki yang Iya, milenial. jadi wakilnya Semuanya itu semua laki ya. bagus loh. Ya, Dari ya. 3 pasangan itu mereka Track recordnya dipasangkan bagus ya. dengan sosok laki-laki yang keren. Kalau Umi bilang keren, makanya tetap masih ada kok laki-laki di samping beliau-beliau. Oke, Kecuali kalau perempuan sama perempuan ya, mungkin Umi nggak akan pilih deh. Untungnya ada betul. wakilnya laki Iya, semua jadi gitu bisa ya. Jadi ada keseimbangan Betul, mereka. betul. Dan salah satu kelebihan dari seorang wanita walaupun tadi bilangnya baperan, sebenarnya wanita itu lemah lembut Iya, ya. Terus empatinya mungkin baik lebih. dan multi talent Kak. Beliau itu perempuan kayak Umi emak itu multi talent. Jadi Masya Allah. pekerjaan dalam satu waktu itu bisa. Multitasking Iya, kalau gitu tuh. Ya, multitasking ya.
Dan kalau kita lihat di Jawa Timur sih Kak Mutia, Umi itu banyak juga memang kepala-kepala dinas atau mungkin kepala apalah yang di dalam di ASN itu yang pejabat-pejabat publik yang perempuan memang banyak gitu loh, sudah terbukti lah banyak. Jadi artinya nggak bisa kita bilang oh perempuan tuh baperan jadi susah kalau jadi pemimpin, enggak juga gitu. Dan nantinya semisalnya nih kalau dipimpin seorang perempuan itu bisa loh memahami anak buah yang perempuan. Oh lagi haid, lagi cuti haid mungkin harusnya idealnya ya, idealnya pasti bisa jadi nanti banyak hak-hak wanita itu bisa dimudahkan. Tapi juga orang pemimpin laki kadang lebih ngerti loh. Gitu ya. Berargumen nih. Karena Mak mau yang cowok ya kan, yang laki. Pengennya sih pemimpin laki aja kalau saya sih. Maaf ya Mak, di sini cuma 3 Srikandi wilayahnya. Masalahnya itu, jadi yang dilihat berarti wakilnya aja sih. Iya betul. Tapi ya semoga ya itu kan memang apa ya idealnya seorang pemimpin ya baik itu laki-laki atau perempuan memang idealnya harus memahami anak buah dan rakyatnya juga. Dan kelebihan yang ketiga lagi seorang perempuan itu wanita itu dia bisa berpikiran ke depan lebih jauh daripada pokoknya laki-laki juga begitu. Tapi lebih jauh daripada laki-laki. Jadi perempuan itu sebenarnya pikirnya itu lebih jauh, lebih luas. Contohnya nih dalam suatu rumah tangga aja, Mak. Perempuan itu lebih banyak overthinking, berarti kan luas ya. Tapi ini yang positif ya. Kalau ngomong pemimpin dia overthinkingnya luas. Kalau begini tidak bisa begini, harus begini. Nah, itu banyak alternatif gitu ya. Banyak sekali ide-ide di seorang perempuan atau seorang wanita. Tapi laki-laki juga loh. Apalagi dia dalam memimpin. Contohnya dalam Al-Qur'an. Oke, menyambung dari tadi kan kita membahasnya kepemimpinan perempuan nih. Ada nggak sih menurut Umi Emak perbedaan kepemimpinan laki-laki dengan kepemimpinan perempuan gitu? Kan tadi Emak lebih preferensinya ke laki-laki, preferensi Umi perempuan. Gitu. Ada sih, pasti ada yang sangat ada, sangat banyak. Mungkin lebih enak kalau kasih contoh aja ya, pengalaman aja karena kan lagi-lagi disclaimer bahwa emak ini bukan psikolog, bukan ahli apa gitu, bukan ustadzah juga kita ya. Artinya pengalaman sebagai seorang wanita, kemudian seorang ibu gitu ya. Kalau dulu di pekerjaan, kamu Tia, kemudian Umi, Qadarullah memang pemimpin tertinggi tempat kantor saya itu laki semua gitu ya. Oh itu. Tapi kepala bagian yang di atas saya langsung itu perempuan. Kerasa banget bedanya gitu ya. Kerasa banget bedanya. Memang benar di satu sisi ada hal-hal yang mungkin pemimpin laki-laki itu tidak bisa semengerti pemimpin perempuan. Tapi ada juga hal-hal yang menurut emak ini lebih banyak justru. Yang pemimpin laki itu lebih wise gitu. Ini pengalaman ya, pengalaman yang emak jalanin gitu. Itu mungkin yang membuat emak punya preferensi kayaknya lebih cocok punya pemimpin yang laki gitu. Jadi seperti itu sih pengalamanku. Kalau menurut Umi, ini kan kita memandang sosok gubernur ya kan, memandang sosok gubernur yang ke atas dia itu harus bertanggung jawab kepada atasnya lagi masih ada ya. Atasnya lagi. Umi mau dipimpin oleh perempuan dalam konteks gubernur di saat ini Jawa Timur. Itu karena memang wanita ini atau gubernur ini dia masih punya pemimpin yang di atasnya. Di atasnya lagi masih ada. Dan, artinya dia tidak bekerja sendirian kan. Dan juga gubernur ini juga punya bawahan, ya kan? Yang mana dia harus menyeimbangkan antara atasan dan bawahan. Dan untuk perempuan biasanya itu bahasa verbalnya bagus, Mak. Terus empati. Biasanya ya. Biasanya ya. Empatinya bagus, dia memahami lawan bicara caranya, nah seperti itu penerapan kosakatanya bagus. Nah itu yang mungkin bisa melembutkan atau bisa menggiring opini, memberi keberpihakan kepada apa yang visi yang akan dia emban. Seperti setuju nggak kamu Tia? Bahwa perempuan itu lebih kata-katanya lebih bagus, lebih bisa mendeliver pesan dan sebagainya, dan bisa menjaga networking pastinya. Networking. Oke, ini dari pengalaman Mutia ya, karena di kantor sebelumnya Mutia juga dipimpin sama wanita perempuan, bosnya perempuan, dan juga sekarang di perusahaan yang dipimpin
bosnya laki-laki gitu. Memang perbedaannya betul kata emak, kalau laki-laki ini lebih wise ya, lebih wise dan lebih bijak. tegas, lebih wibawa lah Kak, lebih wibawa. dan yang perempuan ini betul lebih visioner juga dan lebih apa ya, itu lebih mengerti juga, sama lebih komunikasinya tuh lebih enak, lebih komunikatif, lebih komunikatif gitu. Kalau dari Emak sih meyakini bahwa laki-laki maupun perempuan ini pasti memiliki karakternya masing-masing. Betul. Bukan karena laki-lakinya, bukan karena perempuannya. Ada laki-laki yang komunikatif, ada yang enggak. Ada perempuan yang komunikatif, ada yang enggak. Jadi kalau misalnya kamu Tia, kemudian Umi bilang, oh perempuan tuh lebih, kata-katanya lebih lebih bagus, lebih tertata, itu harus ada penelitian khusus. Karena kita nggak bisa generalisir gitu lah antara laki-laki dan perempuan. Nggak bisa kita jump to the conclusion bahwa oh perempuan itu lebih begini, kecuali memang sudah ada penelitiannya. Tapi kalau emak rasa sih dua-duanya akan punya sifat seperti itu, ada yang komunikatif, ada yang nggak komunikatif. Jangan juga kita niscayakan di sampingnya itu ada laki-laki yang milenial, laki-laki milenial jangan gitu abaikan. Dan mereka itu yang menjadi wakil-wakil dari 3 Sri Kandi ini pasti orangnya wibawa, punya kekuatan, dalam kekuatan secara organisasi, kekuatan secara finansial, kekuatan secara networking, fisik juga yang seger-seger ya Mak ya, 3 orang itu ya. Pokoknya sehat-sehat, harus sehat ya, secara fisik. Dan ini juga yang bisa menguntungkan si Sri Kandi ini Gubernur untuk terpilih nanti ya. Karena memang mereka sadar diri kok bahwa mereka itu tidak bisa bergerak atau tidak bisa memimpin sendiri. Pasti Umi sampai mikir kalau mereka memilih wakilnya perempuan, Umi nggak tahu bagaimana. Tapi syukur alhamdulillah yang wakilnya semuanya tuh laki-laki. Itu jadi masih kemungkinan untuk kita pilih begitu ya. Kalau misalnya nggak ngelihat Sri Kandinya, ngelihat wakilnya aja gitu sih. Gitu kalau menurut Umi ya. Ya. Berarti ya memang balik lagi untuk memilih pemimpin nggak hanya dilihat dari saya dari laki-laki atau perempuannya, tapi lebih ke gimana sih pribadinya, individunya, visi misinya dia untuk warga Jawa Timur itu apa, dan rekam jejak, entah itu rekam jejak yang memang bisa kita lihat itu maupun yang jejak digital. Karena sekarang memang eranya sosial media gitu. Dan kan kita juga harus jangan melihat satu individu Mak, Kak Mutia. Pasangannya, Mak. Pasangannya harus kita lihat. Kalau memang nggak mau lihat gubernurnya, lihat wakilnya aja deh. Nah, rekam jejak itu penting ya. Jadi selain kita bisa cari tahu dari platform digital, kita juga bisa dari word of mouth gitu. Jadi dari misalnya anak buahnya yang lalu, atau mungkin kita juga bisa lihat di kita sendiri bisa lihat langsung seperti apa orangnya, sepak terjangnya lah di dunia nyata ya, pengalaman atau prestasi-prestasi sebelum dia mencalonkan sebagai seorang gubernur. Pokoknya kalau Mak ditanya itu salah satu kriterianya itu adalah mereka yang tidak suka mengingkari janji. Jadi kalau misalnya diundang kemudian diundang jam berapa, jam 10 ya datangnya jam 10, artinya kan dia amanah disiplin gitu. Ya. Balik lagi 4 kriteria seorang pemimpin. 4 kriteria seorang pemimpin. Begitu. Balik lagi ke sana juga dan tidak emosional. Tidak. Jadi punya sifat apa itu, Mak? Tawadu, roja, khauf, qanaah, ya kan? Karena yang dicontohkan Rasulullah kan tepat waktu, gitu ya. Pokoknya kepemimpinan yang ideal itu kepemimpinan ala Rasulullah. Ideal sekali. Kalau mau belajar tentang seorang pemimpin, belajarlah dari sosok Rasulullah SAW. Yes. Nah, tadi kita udah bahas nih perbedaan dari kepemimpinan laki-laki dan perempuan. Betul. Kepemimpinan sendiri untuk siapa saja pasti ada tantangannya ya. Iyalah. Baik laki-laki atau perempuan pasti ada tantangan tersendiri. Nah, apa sih kira-kira tantangan yang harus dihadapi sama perempuan ketika akan menjadi pemimpin gitu? Jadi maksudnya yang ditanyakan adalah tantangan yang dihadapi oleh pemimpin perempuan aja. Ya perempuan aja. Perempuan aja ya. Kalau perempuan aja, terutama mereka yang sudah menikah, kemudian punya anak, punya keluarga sendiri. Kalau menurut emak sih tantangan terbesarnya ya dia kan harus membagi waktu ya antara keluarga dan juga di politik gitu. Kepemimpinannya
di Jawa Timur gitu. Jadi tantangannya sih itu sih paling utama menurutku. Gitu ya. Tapi juga tantangan secara regional, secara nasional, global itu juga sangat kecil gitu loh, besar sekali. Bagaimana permasalahan yang ada di Jawa Timur, misalnya perbedaan antara satu kota dengan kota yang lain, bagaimana kesetaraan, keadilan, value-value yang dia tanamkan atau dia ingin deliver ke semua masyarakat Jawa Timur, itu akan menjadi tantangan tersendiri, Kak. Betul. Kalau menurut Umi itu, di mana seorang gubernur wanita itu pasti dia sesosok wanita yang luar biasa. Kenapa Umi bilang luar biasa? Dia itu sudah keluar dari zona fitrahnya seorang perempuan yang lemah, yang tergantung dengan laki-laki. Dia sudah keluar dari zona perempuannya menjadi seorang yang disetarakan dengan laki-laki. Jadi dia harus memenuhi tantangan bahwa dia akan disetarakan dengan laki-laki dari sisi waktunya, dari sisi tenaganya, dari sisi pikirannya, dan kemudian dia juga harus mewakili diri sendiri untuk memberikan ide dan gagasan yang mana selama ini gagasan dan ide itu lebih banyak yang memberikan itu laki-laki. Ingat ya Mak ya, bahwa laki-laki itu kan otak kirinya yang banyak yang berperan, lebih banyak berperan. Kalau perempuan lebih banyak otak kanannya, makanya kan yang emosi baperan. Nah, pada saat wanita itu sudah siap dia memimpin, dia harus menggerakkan seluruh otak kirinya dengan maksimal. Itu namanya dengan kesetaraan laki-laki. Karena ada hitung-hitungan ya dalam kepemimpinan. Semua, bagaimana logically-nya, bagaimana dia untuk problem solving-nya, dia akan disetarakan dengan laki-laki. Itu yang harus kita lihat, kemampuan para wanita-wanita ini, yang mana sebenarnya mereka juga punya kelebihan dalam networking, yaitu yang lemah lembut, yang kemudian juga secara verbal dia bisa memberikan. Kalau laki-laki kan lugas ya, iya tidak. Kalau perempuan masih diputar sana diputar sini, akhirnya yang tidak mau jadi mau. Makanya kan kebanyakan marketing itu perempuan. Gitu ya. Ibu marketing. Dan kemudian dia juga harus yakin dengan suaranya sendiri. Dia harus yakin dengan idenya, bahwa ide ini memang tepat untuk anak buahku. Ide ini tepat untuk kepemimpinanku, wilayahku. Tapi nggak otoriter ya, tidak otoriter. Jujur Li ya, Mak tuh kalau lihat ada pemimpin kayak misalnya pemimpin daerah, apalagi pemimpin negara yang perempuan, itu salut banget gitu loh. Betul. Karena sebagai perempuan dia itu keluar, sudah masalah aja udah ribetnya luar biasa gitu loh. Kamu tiap bayangin ya, kita bisa bayangin ya. Tapi dia bisa loh untuk memimpin sebuah provinsi, kemudian negara, apalagi itu salut banget gitu. Nah tadi kan Umi bilang kalau ketika perempuan ini memimpin, dia keluar dari zona fitrahnya. Seorang wanita. Apakah itu jadi sesuatu hal yang salah ketika melanggar wanita norma misalnya. Makanya kan Umi bilang tadi, kalau wanita sudah memutuskan untuk menjadi seorang pemimpin, kan ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, kita ambil mazhab yang membolehkan aja ya. Membolehkan itu berarti si wanita itu sudah sadar, sudah yakin bahwa dia memang harus keluar, dan juga dia harus memimpin laki-laki ya. Jadi memang tugasnya lebih berat ya. Jadi bukan masalah fitrah bahwa dia harus tawadu, beda ya. Bedakan dengan peran-peran istri, peran-peran anak. Itu sebabnya tadi saya bilang luar biasa loh seorang perempuan yang memimpin. Sudah itu Wonder Woman, sudah 2 kali kekuatannya. Iya. Dan juga ini ya, mungkin kan kita tuh selama ini nggak tahu, mungkin Umi Emak juga merasakan di lingkungan di Indonesia tepatnya itu tuh sering kali wanita ini merasa inferior atau merasa kecil hati, minder gitu ketika berhadapan dengan laki-laki, padahal misal perempuannya dengan jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi gitu. Bahkan ada juga laki-laki yang akhirnya merendahkan perempuan gitu. Kasus-kasus seperti itu kan juga banyak gitu loh Umi. Nah itu gimana ya ketika perempuan harus dihadapkan dengan misal sosok yang malah mengecilkan dirinya gitu. Misal istilahnya kita kayak warga kelas 2. Iya, kayak padahal mama itu ras terkuat di bumi. Misal perempuan ini ketika punya kedudukan atau jabatan tapi justru diremehkan oleh laki-laki gitu.
ya mungkin masih ada ya yang kayak gitu ya, yang menganggap masih. wanita warga kelas 2 atau mungkin kayaknya oh kamu tuh ini nggak lebih pintar dari aku dan sebagainya. Betul. Tapi kalau kita lihat pemimpin-pemimpin kita yang perempuan ya, seperti tadi Mak sebut ada Sri Mulyani, kemudian Retno Marsudi, Susi gitu ya. Mereka sangat percaya diri karena apa? Kalau menurut Mak sih karena mereka memang punya modal gitu loh. Jadi nggak kosong. Artinya memang mereka kompeten di bidangnya, kemudian mereka juga tangguh secara fisik, kemudian mereka juga komunikatif gitu ya. Artinya tidak ada alasan orang lain untuk meremehkan orang-orang pemimpin-pemimpin wanita seperti ini. Jadi tetap percaya diri aja. Mereka sadar value-nya juga ya. Nah itu memang harus ada value. Nomor 1 itu value. Artinya kalau dia punya value kemudian kompeten di bidangnya, itu nggak ada alasan untuk merasa inferior gitu Kak. Nggak apa-apa gitu, tapi bukan berarti belum menguasai laki-laki gitu, enggak juga. Enggak, lebih ke ya ininya sih menghadapi, tidak perlu inferior gitu. Ya kalau memang dalam satu kehidupan, apalagi dalam satu komunitas, itu meremehkan, diremehkan, teremehkan itu biasa aja sih Mak. Kalau orang sudah makanan sehari-hari. Jadi jangan menjadi satu alasan, tetapi buktikan dengan hasilnya. Kalau Umi sih melihatnya seperti itu ya. Proses-proses kita dalam kehidupan itu ya sudah kita jalankan, kemudian tetap menjaga marwah kita sebagai perempuan yang memang walaupun kita memimpin laki-laki, kita tidak boleh meremehkan atau mengecilkan laki-laki itu, sehingga laki-laki itu pun merasa juga tetap dimuliakan sebagai sosok laki-laki. Dan dari Ibnu Abbas itu, hadis riwayat Ibnu Abbas, bahwa setiap kamu adalah pemimpin. Kamu memimpin dirimu sendiri, terutama memimpin anak-anakmu, memimpin rumah tanggamu, memimpin masyarakat sekitar, misalnya jadi Bu RT ya kan, misalnya ya Bu RW, dan kemudian engkau juga setiap engkau akan bertanggung jawab dengan apa yang dipimpinnya. Nah itu hadis riwayat Ibnu Abbas. Jadi jangan merasa aku diremehkan. Terus kemudian juga kita pun jangan meremehkan orang lain. Nah itu ada timbal baliknya. Kamu nggak mau, kamu merasa sakit dijubit, jangan nyubit. Gitu kan. Gitu. Dan untuk para gubernur yang saat ini mungkin akan menjadi calon gubernur, dan untuk calon gubernur yang saat ini akan menjadi sosok seorang gubernur yang wanita, Umi sih pesannya bahwa tidak boleh meremehkan siapapun, entah baik laki-laki, perempuan, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang non pejabat, semuanya harus dirangkul. Dan ketika engkau sudah memuliakan para sekitarmu yang engkau pimpin, insya Allah engkau akan dimuliakan Allah. Entah apa kita doakan saja. Berarti juga menyambung dari apa yang Umi katakan tadi, kita juga pemimpin diri kita sendiri. Sebelum kita memutuskan untuk memimpin satu komunitas, satu wilayah, satu daerah atau satu negara, kita juga harus selesai sama diri kita sendiri. Istilahnya kita sudah bisa memimpin diri sendiri. Gitu. Kalau belum bisa ya gimana memimpin orang? Selesaikan dengan dirimu ya, dengan Allah, pasti kemudian engkau pasti akan Allah lebarkan sayapnya. Oke, dari perbincangan kita tadi yang seru banget ya. Nah, kita bertolak belakang ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih untuk Umi dan Oma. Mak pilih wakilnya aja. Pertanyaan untuk Umi dan Oma. Kira-kira nanti Umi dan Oma milih siapa ya? Milih siapa ya? Milih yang hijau, yang merah, atau yang kuning? Itu sama satu rombongan. Pokoknya Mak milih yang tidak suka mengingkari janji, kemudian tidak otoriter, artinya bukan tangan besi ya. Jadi kalau misalnya dia ada kebijakan tuh selalu melibatkan bawahannya juga, selalu mendengar suara rakyat dan tidak anti kritik. Itu ya. Itu pilih. Siapa di antara mereka bertiga? Kalau Umi akan memilih apa yang dipilih suami. Ternyata Umi memang maunya dipimpin. Kalau kamu dia pilih siapa? Siapa ya? Pokoknya intinya kita tetap harus melajarin rekam jejak dan juga background dari masing-masing
calon ya, pun juga visi misi yang akan dibawa oleh para calon. Tapi ingat ya, Kak Mutia dan Emak, siapapun yang memimpin samina wa ta'na. Samina wa ta'na. Ya, kalau sudah terpilih ya kita mau sudah, apa? diapain? Mau protes nggak bisa ya. Emak mau yang ini. Kalau Tapi memang ini mengkritisi boleh, mengkritisi boleh, iya. mengapresiasi harus Iya. gitu. Makanya ada Umi dan Emak. Iya. Nah gitu, pokoknya tonton terus ya podcast Umi dan Emak ngobrol yuk nah. Seru banget. Wassalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.